Qala dzalika fadli u'tihi man asya. Perumpamaan kita dengan umat-umat sebelum kita seperti ketika seorang raja menyewa para pekerja, kemudian mereka bekerja untuk raja itu dari pagi sampai zuhur. Setelah zuhur mereka berhenti dari pekerjaannya dan diberikan bayaran mereka oleh sang raja satu emas kirot masing-masing. Lalu sang raja menyewa kembali beberapa orang untuk bekerja kepadanya. Mereka pun bekerja untuk sang raja dari zuhur sampai asar. Begitu asar mereka sudah tidak mampu lagi bekerja, mereka berhenti dan raja memberikan bagian mereka masing-masing satu kirot emas. Lalu kemudian sang raja menyewa kembali beberapa orang untuk bekerja kepadanya, dan hanya dengan waktu yang sangat sedikit mereka bekerja dari akhir asar sampai maghrib. Tapi sang raja memberikan bayaran yang lebih, masing-masing 2 kirot. Orang-orang yang pertama protes, pekerjaan kami lebih panjang, waktunya lebih berat. Kenapa bayaran kami lebih sedikit sementara mereka lebih banyak? Sang raja berkata, apakah aku telah menzalimi kalian? Apa ada yang kurang dari bayaran yang aku beri kepada kalian? Ini semua semata-mata adalah kelebihan yang aku berikan kepada siapa saja orang yang aku kehendaki. Lebih-lebih Malikul Muluk, Allah Subhanahu wa taala, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan dalam sebuah hadis terkait dengan ayat yang berbunyi wa ma kunta bijanibit turi idznadaina. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat yang berbunyi ini, wa ma kunta bijanibit turi idznadaina, dan engkau Muhammad tidak berada di samping bukit Tur Saina ketika kami memanggil. Memanggil siapa? Ketika para sahabat berkata Allahu wa rasuluhu a'lam, maka Nabi SAW menjawab, qala lamma kallamallahu Musa qala ya Rab hal khalaqta khalqan akrama alayka minni istafaitani ala al-bashar wa kallamtani bi Tur Saina. Qala ya Musa ama alimta anna Muhammadan akramu khalqi alayya wa inni nazartu fi qulubi ibadi falam ajid qalban ashadda tawadu'an min qalbik falidzalika istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami famud 'ala tauhid wa 'ala hubbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berkata, ya Rabb, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih mulia dari aku? Engkau pilih aku dari manusia yang lain menjadi rasulmu, dan engkau berikan aku kemampuan berdialog secara langsung denganmu di bukit Tur Saina ini. Maka Allah menjawab, wahai Musa, tahukah kamu bahwa sesungguhnya Muhammad adalah paling mulianya makhluk bagiku. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Muhammad. Sementara aku melihat hati-hati hambaku dan tidak aku temukan hati yang lebih tawadhu daripada hatimu. Karena itulah engkau aku pilih membawa risalahku ini. Maka Allah berpesan kepada Nabi Musa, matilah engkau Musa dalam keadaan membawa tauhid dan membawa rasa cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang ketika itu Nabi Muhammad belum terlahir ke atas dunia ini. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, ya Rab, fahal fil umami akramu alaika min ummati dhalalta alaihimul ghamam wa anzalta alaihimul manna wassalwa. Qala ya Musa ama alimta anna fadla ummati Muhammadin ala sairil umam ka fadli ala jami'i khalqi.
Ya Rab, apakah ada dari umat ini yang lebih mulia dari umatku? Engkau naungi mereka dengan mendung, engkau turunkan mereka buah-buahan dari surga, engkau turunkan buat mereka makanan dari surga. Apa ada yang lebih mulia dari umatku? Allah menjawab, wahai Musa, tahukah kamu keutamaan umat Muhammad atas seluruh umat itu sama dengan kemuliaanku dibandingkan dengan seluruh makhlukku. Musa bertanya, qala ya Rab afa arahum, apakah aku dapat melihat mereka? Maka Allah menjawab, qala lan tarahum, saat ini engkau tidak akan dapat melihat mereka. Walakin in ahbabta an tasma'a kalamahum fa'altu, tapi kalau kamu ingin mendengar suara mereka, aku bisa perdengarkan kepadamu suara mereka umat Muhammad. Qala Musa fa inni uhibbu dzalik, aku ingin ya Allah mendengar suara umat Muhammad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kita, memanggil kita semua, termasuk semua kita yang hadir di majelis ini. Allah memanggil, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad. Fa'ajabu kulluhum bisayhatin wahidah yaquluna labbaik Allahumma labbaik wahum fi aslabi abaihim. Umat Muhammad menjawab labbaik Allahumma labbaik, sedang mereka masih berada di tulang rusuk bapak-bapak mereka. Mereka belum terlahir ke atas dunia ini. Allah berkata kepada kita semua saat itu, salawati wa salami alaikum wa rahmati sabaqat azabi wa rahmati sabaqat ghadabi wa afwi sabaqa azabi wa inni qad ghafartu lakum qabla an tastaghfiruni wastajabtu lakum qabla an tad'uni wa a'taitukum qabla an tas'aluni faman laqiyani minkum yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qad ghafartu lahu dzunubah. Wahai umat Muhammad, salawatku, rahmatku, salamku aku tetapkan atas kalian semua. Rahmatku atas kalian mendahului murkaku, maafku mendahului azabku, dan aku ampuni kalian sebelum kalian meminta ampun kepadaku. Aku ijabai doa kalian sebelum kalian memohon kepadaku, dan aku beri kalian sebelum kalian meminta kepadaku. Maka barang siapa yang kelak di hari kiamat dari kalian menjumpai aku dalam keadaan bertauhid, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, antum hazzi minal umam wa ana hazzukum minal anbiya. Kalian adalah bagianku dari umat-umat. Kalian dipilih oleh Allah menjadi umatku, dan aku dipilih menjadi nabi kalian. Alhamdulillah, ni'mal hazzuna ayyuhal ikhwan. Sungguh merupakan satu anugerah yang besar dari Allah ketika Nabi Muhammad dijadikan sebagai nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.